Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Alpiansah, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta mahasiswa 23994495129 bidang studi pekerjaan sosial. Selamat menyaksikan. Selamat sore anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi pada pertemuan kita kali ini ya. Ada pertemuan Bapak di materi di pelajaran sosiologi pada kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa agar kepercayaan masing. Silakan pimpin. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Sekarang coba dicek dulu nih di bawah meja, mungkin ada yang kotor, ada sampah berserakan, silakan diambil. Saya lihat tadi ada sedikit sampah, tolong dibuang. Ya, kalau ada sampah di bawah itu sepertinya ada tisu di depan. Nah, silakan diambil. Ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Silakan dibuang. Ya, sudah? Ya. Baik. Cek. Ridwan, gimana hari ini? Ada berapa orang yang hadir? Coba dicek atau tidak ada yang hadir? Gimana? Semua. Oh ya, baik. Jadi misalkan dari hari ini, alhamdulillah hadir semua ya. Kita sudah belajar ya. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana nilai dan norma itu berlaku pada kehidupan masyarakat. Ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menghubungkan materi yang lalu itu dengan materi yang akan kita ajarkan pada hari ini. Jadi, bagaimana sih nilai dan norma itu berlaku pada suatu masyarakat atau pada kelompok individu ya. Jadi memang ada aturan tersendiri bagaimana nilai dan norma itu berlaku dalam sebuah komunikasi ya, baik itu secara kelompok ataupun individu. Kita akan melaksanakan soal pretest dulu ya. Tolong untuk ketua kelas bantu saya untuk membaca soal pretest. Karena kita berada di jam terakhir, saya ingin main ice breaking dulu sebelum kita masuk ke pembahasan inti, oke? Oke. Ice breaking kita kalau saya sebut kata clap sekalian, oke? Kalau saya sebut boom, kalian cukup? Kemudian kalau sebut pen, ambil pennya di antara temannya. Sediakan pulpen di antara keduanya. 2, 3, clap, clap, boom, 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 clap, clap, boom, clap, 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 boom, clap, boom, clap, clap, clap. Siap. 1, 2, 3, boom, 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 clap, boom, clap. Ini dia. Ulang. Boom, boom, clap, boom, boom, clap, bang. Akan mempelajari materi tentang Interaksi sosial. interaksi sosial. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada interaksi sosial yang pertama yang harus dicapai adalah siswa dapat menganalisis pengertiannya, itu pengertian interaksi sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan syarat-syarat terjadinya
Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis faktor interaksi sosial dalam masyarakat dengan benar. Jadi nanti ada faktornya apa saja. Kemudian yang keempat, nah ini akan menyajikan dalam bentuk siswa dapat menyajikan hasil diskusi tentang faktor-faktor interaksi sosial dalam sebuah artikel bacaan, ya, secara tepat. Apa yang akan kita pelajari tentang materi interaksi sosial? Yang pertama, dengan adanya kita belajar interaksi sosial, kita dapat membangun banyak relasi. Itu kalau orang yang suka berinteraksi dengan temannya, dengan anggota kelompok, organisasi, per individu, dia akan lebih banyak mendapatkan channel atau relasi. Itu artinya membangun relasi. Yang kedua, dengan adanya membangun relasi akan meningkatnya kata solidaritas. Ya, gitu. Jadi asa pertemanan itu akan muncul dengan kesendirinya ketika seseorang itu akan sering melakukan interaksi dengan teman-temannya atau komunikasi. Berbeda dengan anak yang suka menyendiri atau kurang bersosialisasi. Itu perbedaan atau lebih tepatnya yang kita bahas ini adalah manfaat dari pembelajaran yang kita pelajari ini pada materi interaksi sosial. KBM-nya itu 75 ya, kemudian model pembelajaran yang kita gunakan ini adalah PBL, problem based learning, kemudian metodenya itu ada kerja kelompok, diskusi, penugasan, demonstrasi, dan tanya jawab. Kemudian singkatannya ada 5M, scientific, ya scientific 5M, kemudian menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Apapun jenisnya, tapi harus menggunakan teknologi. Kemudian teknik penilaiannya jelas ya, KKM 75, bagi macam nilai siswa melalui sikap di kelas, observasi sikap, kemudian yang kedua melalui tes pilihan ganda, dan yang ketiga nanti kita akan presentasi atau diskusi tentang interaksi sosial. Dari ketiga gambar di layar, coba kalian analisis gambar yang dari bawah deh. Dari bawah itu gambar apa sih? Orang sedang berdebat. Perdebatan antar Komisi. antar individu. Kemudian yang sebelah kanan saya yang interaksi apa? Proses belajar mengajar. Ya, interaksi antara individu dan Kelompok. Itu juga termasuk interaksi. Nah, bagaimana yang di sebelah kiri? Itu gambar apa sih? Itu perlombaan. Maraton. Perlombaan. Ada yang punya tanda tanya nggak kenapa itu disebut dengan interaksi? Masuk dalam materi kita. Ayo. Kenapa sih maraton banyak orang itu disebut dengan interaksi? Coba ada yang sebutkan. Jadi inilah yang akan kita bahas itu. Jadi ternyata interaksi itu bukan hanya terjadi pada individu, kelompok dan kelompok ataupun sebaliknya, tetapi ada penyebabnya. Ya, kenapa interaksi itu bisa terjadi? Biasanya interaksi itu terjadi karena kalau dia ingin sesuatu, dia harus berkompetisi dengan dirinya atau dengan orang lain. Ketika dia berkompetisi dengan dirinya atau dengan orang, dia akan melawan dirinya sendiri atau dia melawan dengan orang untuk memperebutkan jabatan atau kemenangan. Itu adalah bentuk interaksi. Itu ada bentuk interaksi. Nanti kita bahas selebihnya kalau bisa lebih terbuka pemikirannya setelah ini. Jadi itu namanya salah satu faktor penyebab adanya interaksi. Berkompetisi itu termasuk faktornya, ya, bukan bentuknya. Beda ya. Beda. Kalau bentuk tadi disebutkan tuh orang dengan orang itu bentuknya, tetapi kalau dia berlomba-lomba mencari sesuatu demi kepentingan dirinya, mendapatkan juara kemenangan, itu ada faktor. Ya, faktor penyebab terjadinya. Iya.
Interaksi. Angkat tangan saja. Ya, siapa namanya kemenangan? Ya, Amara silakan. Apa yang ditanyakan? Mengapa kita hidup berdampingan dengan orang lain? Mengapa kita hidup atau perlu berdampingan dengan orang lain? Kenapa sih? Karena manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia ada makhluk sosial. Apalagi? Membutuhkan orang lain. Tidak bisa, itu tepat sekali. Tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa perbedaan antara interaksi dan tindakan? Apa perbedaan antara interaksi dan perbedaan? Interaksi dengan tindakan. Perbedaannya ada yang tahu? Oke. Perbedaan antara interaksi dengan tindakan atau action. Ketika seseorang melakukan interaksi, apakah dia melakukan tindakan? Tidak. Tidak. Why? Tindakan sosial adalah tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain di mana hasil tindakan tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi intinya apa dong? Sama atau beda? Sama. Secara harfiah, secara teori, ya, ketika seseorang melakukan interaksi, dia akan melakukan tindakan. Contoh, siapa namamu? Coba tuh. Tindakan nggak ini? Tindakan. Interaksi kan? Jadi interaksi dengan tindakan satu kesatuan yang sama. Ketika seseorang melakukan interaksi, dia akan secara otomatis dia akan melakukan tindakan. Bentuknya apa? Bisa berupa simbol, bisa berupa konsep, terserah. Ya apapun yang ingin dia interaksi, dia akan melakukan secara tindakan juga. Itu bisa melakukan bentuk berjabat tangan, bergeleng kepala. Saya tidak mau. Kan itu kan dia komunikasi dan dia menjawab secara simbol dan tidak menggeleng kepalanya. Berarti itu adalah suatu interaksi. Jadi interaksi dengan tindakan itu satu kesatuan yang Sama. Oke. Pengertian dari interaksi sosial. Pengertiannya adalah hubungan sosial dinamis individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, baik secara perorangan juga sama, kemudian kelompok juga sama. Paham ya? Nah, ini yang saya bahas. Ya, ini yang saya bahas bahwa syarat menjadi interaksi sosial ada dua. Satu, kontak sosial. Dua, komunikasi. Kontak sosial itu adalah manusia selalu melakukannya secara bersama-sama. Berjabat tangan, apapun bentuknya itu adalah kontak sosial. Terus yang dibuka yang di blog saya tadi sudah bercerita. Nah, di situ ada materinya bahwa kontak sosial dan juga komunikasi. Nah, ini interaksi sosial. Jadi yang pertama ada imitasi. Apa itu imitasi? Meniru perilaku yang lain, anak mengawalinya dengan meniru dirinya sendiri, lalu meniru kata-kata orang-orang di sekitarnya. Itu adalah imitasi. Sama proses hidupnya, sudah berpakaiannya, kemudian ya akan saya bagi kelompok ya, silakan untuk membentuk satu kelompok berarti 6 ya, silakan berbincang. Kita sini jadi Untuk pengajaran tugasnya ada kelompok ya, siswa berkelompok membekali artikel yang telah dibagi melalui grup WA, nanti saya akan share. Kemudian setiap kelompok wajib menuliskan bahwa artikel yang didapat termasuk dalam faktor interaksi apa saja dari ke-6 yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian setelah menentukan faktor di atas, setiap kelompok berdiskusi untuk menganalisis artikel dengan materi interaksi sosial yang telah disampaikan oleh guru. Setiap kelompok menuliskan hasil analisisnya pada lembar kertas yang diberikan oleh guru.
Ya, jika sudah siap maka kita akan selesai dan kita presentasikan. Tulisannya lah. Di bagian pendidikannya adalah menggunakan skincare ada Kita akan melakukan presentasi di mana setiap kelompok harus memaparkan hasil pekerjaan tadi, ya, dan diwajibkan untuk kelompok yang lainnya untuk melakukan tanya jawab. Nah, di dalam presentasi per kelompok harus ada penugasan antara masing-masing orang. Ya, ada sekretaris, moderator, narasumber, ya, dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Ariel Tantum jadi korban skincare karena terhasut temannya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Dengan saya sendiri, Azril Fahri. Kami Ridwan Afandi. Saya Mas Riana. Saya Hana Turjana. Saya Anjil Mikael. Saya Muhammad Fadilah. Oke, yang pertama, apa judul artikel yang kalian dapatkan? Yang kami dapatkan, judul artikelnya adalah cerita Ariel Tantum jadi korban skincare karena terhasut teman, seperti itu. Yang kedua, faktor-faktor interaksi sosial apakah yang termaksud dalam artikel tersebut? Setelah kami analisis, artikel tersebut ada faktor imitasi karena Ariel Tantum ini meniru temannya yang menggunakan skincare yang cocok di wajah temannya, sedangkan di wajah Ariel sendiri tidak cocok karena Ariel ini kan terpengaruhi, maka disebut imitasi, seperti itu. oke, meniru. Kemudian selanjutnya Lakukan analisis artikel dengan materi interaksi sosial. Analisisnya adalah ini. Karena terjadinya kontak sosial dan komunikasi sehingga terbentuk interaksi sosial. Kemudian solusinya bagaimana? Silakan dilanjutkan. Solusinya adalah kita perluas ungkap pergaulan. Kita perluas pergaulan. Ya, interaksi kepada teman-teman kita, seperti itu. Silakan dibuka apa lagi? Sudah tidak ada? Oke, silakan dibuka pertanyaan buat teman-temannya. Setelah saya menyampaikan artikel saya ini, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Iya. Silakan jawab. Perkenalkan, saya dari Perkenalkan, nama saya Usnul Solia, saya dari kelompok 2. Izin bertanya. Jadi tadi sesuai dengan artikel ya, kalian mengambil itu adalah yang namanya faktor identifikasi. Ya, tadi ya. Jadi kenapa sih kalian bisa mengambil identifikasi dari sudut pandang mana bisa kalian katakan? Sorry. Ya, maaf, kami menganalisis bahwa faktor yang kami dapatkan dari imitasi, ya, seperti itu. Mohon maaf kesalahan ini. Oke, jadi imitasi ya. Kalian bisa mengatakan itu adalah faktor imitasi itu dari sudut pandang mananya? Bisa kalian katakan bahwa itu faktor imitasi. Di bagian mana ya? Mungkin bisa dilihat sedikit. Sekian dari saya. Iya. Saya diskusi dulu atau mau langsung jawab? Ya. Oke, bagus. Terima kasih atas pertanyaan dari Husnul tadi. Nah, tadi kan kami kan sudah membaca tuh artikel dari Ariel Tantum itu sendiri. Nah, jadi itu kan Ariel Tantum itu sendiri itu kan dia tuh meniru temannya itu kan menggunakan skincare kan karena wajahnya glowing mungkin seperti itu ya, terlihat putih, cantik dan lain sebagainya. Dan Ariel Tantum ini meniru produk skincare yang digunakan temannya itu. Kenapa disebutkan imitasi? Karena di situ ada terkandung memengaruhi atau meniru seperti itu. Jadi hasil dari teman-temannya seperti itu. ada lagi? Oke, saya kuatkan ya pertanyaan dan jawaban dari teman-temannya. Jadi konteksnya adalah tadi apa kenapa? Kenapa disebut dengan imitasi? Karena terpengaruh ya. Konteksnya adalah
Ya, silakan nomor 1 dulu. Apa judul artikel yang kalian dapatkan? Silakan. 3 juta orang Indonesia berdonasi online pada 2021, 82% di antaranya anonim. Faktor-faktor interaksi sosial apakah yang termasuk dalam artikel tersebut? Dalam artikel tersebut terdapat faktor interaksi sosial empati. Empati. Oke. Lanjut. Solusinya langsung bagaimana? Silakan dibacakan. Ancaman solusi sebagai upaya seorang siswa untuk bisa melakukan interaksi sosial yang positif dengan mengacu pada materi yang ingin disampaikan guru. Selalu melakukan kerjasama, belajar membuka topik saat berbicara, melakukan toleransi antara suku, agama, budaya, dan lain-lain. Iya. Oke, silakan dibuka pertanyaan. Kalau yang kami disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Judulnya tadi apa? Ulang dulu. Kejutaan Indonesia berdonasi online pada 2021, 82% diantaranya anonim. Ya. Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya ya, usul soalnya juga dari Bapak. Jadi kan tadi ada 6 faktor kan, ada beberapa faktor tadi yang dikatakan di situ. Namun sebelum ada empati pasti ada simpati. Nah dalam artikel itu kenapa kalian mengatakan empati? Nah di dalam artikel itu sendiri apakah ada simpati? Ya, tadi Ada kita tahu faktor kan? simpati tadi. Kalau kita tahu tadi ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa faktor juga termasuk. Nah, sedangkan empati itu kan ada berkesinambungan dengan empati tadi, simpati dan empati. Di saat ada simpati pasti ada empati, tapi belum tentu juga. Gitu. Nah, bisa kalian katakan itu bahwa ada faktor empati itu kenapa? Why? Selanjutnya silakan saya kembalikan kertas pleno. Di kertas pleno ini silakan tuliskan pengetahuan baru yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran tadi dari awal sampai sekarang. Maksudnya adalah dari materi yang kalian dapat apa yang kalian temukan. Silakan tuliskan 1 kalimat di dalam kertas pleno ini. Paham? Interaksi seng, identitas nanti beda korelasi. Korelasi juga. Itu kata kan itu kalimat. Kalimat. Satu kalimat bukan satu kata. Terima kasih. Ya, akan saya bantuin soal evaluasi terhadap pengerjaan kalian tugas hari ini. Ya, silakan dikerjakan di lembarannya langsung. Tolong di belakang. Kamu ke sini, itu ke sini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berarti kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini terhadap materi kita yaitu
interaksi sosial. Jadi pengertian interaksi sosial adalah Hubungan sosial dinamis antara individu, kelompok dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. ya hubungan dinamis timbal balik yang ada antara individu kelompok ataupun kelompok dan kelompok. Itu satu. Kemudian yang kedua, simpulannya apa yang kedua? Interaksi sosial mempunyai syarat. Ada berapa syaratnya? Sebutkan. Kontak sosial Kontak sosial dan komunikasi. Kemudian faktor terjadinya interaksi sosial apa saja? Yang pertama, imitasi, dua, ekspresi, tiga, simpati. Navigasi, motivasi dengan empati. Hari ini adalah apakah kalian senang dalam kegiatan pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua, refleksi yang kedua, saya bacakan apa saja yang telah kamu pelajari hari ini. Silakan angkat tangan. Ya, berdiri dulu. Ya. Sebutkan. Saya dapat mengamati bagaimana menjalin komunikasi dengan relasi dengan baik, dan saya mengetahui berbagai macam faktor-faktor interaksi yang ada di masyarakat. Ya, sudah. Terima kasih kepada hari ini. Tepuk tangan dulu. Jadi yang pertama membangun relasi lebih banyak, dan yang kedua tadi sekali berulang nih. Saya mengetahui berbagai macam faktor-faktor interaksi sosial. Ya, mengetahui faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Kemudian apa manfaat yang kalian ambil setelah belajar hari ini? Ya. Izin menjawab ya Pak ya. Ya. Manfaat yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita dapat membangun relasi yang banyak. Yang kedua, membantu untuk meningkatkan solidaritas antara sesama individu ataupun kelompok. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Manfaatnya ya. Sesuatu jadi benar ya, membangun relasi juga sama, dan dengan adanya membangun relasi akan mendapatkan solidaritas yang tinggi. Ya, jadi lebih bisa menghormati dan menghargai temannya sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana saran kalian terhadap pembelajaran ke depannya agar bisa lebih baik lagi? Bagaimana? Ya. Silakan. Diharapkan dalam proses pembelajaran berikutnya dengan lebih menarik lagi dengan cara metode berbasis teknologi dan model pembelajaran yang lebih tepat lagi. Ya, terima kasih. Jadi dengan model pembelajaran dan metode yang tepat, yang menarik, supaya ya siswa itu bisa tertarik pada proses pembelajaran. Untuk ini akan mengkonfirmasi bahwa kalian memang mengerti dengan materi saya hari ini. Saya akan berikan soal post test ya. Pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi dengan materi yaitu pengendalian sosial, di mana nanti kita akan bertemu di minggu depan dengan materi yang baru di mata pelajaran sosiologi. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa pulang. Silakan. Baik, silakan untuk ketua kelas mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Silakan untuk saudara Ridwan untuk memimpin doa pulang. Belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam